Halo, selamat malam teman-teman sekalian, teman-teman trader. Berjumpa lagi dengan saya Adi Pangestu, edukator dari Hot Forex Indonesia. Pada kesempatan ini akan menyampaikan webinar dengan topik Secret Price Action pada sesi yang ketiga. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa trading forex adalah sangat mengandung resiko karena menggunakan daya ungkit leverage, sehingga sebaiknya menggunakan perhitungan rasio resiko yang dipahami sebelum melakukan transaksi. Nah, kita langsung pada intinya. Ini merupakan sesi webinar yang terakhir dari 3 sesi tentang Secret Price Action. Ini adalah seri yang terakhir. Mengapa saya menggunakan topik ini? Karena strategi price action adalah salah satu cara yang paling fundamental menurut saya dan sangat ampuh bagi seorang trader untuk mendapatkan kesempatan transaksi dengan minimal risiko yang terukur dan keuntungan yang lebih lebar daripada risiko itu sendiri. Nah, pada saat yang sama, seringkali bahwa price action tidak dipahami dengan baik dan ada beberapa kesalahpahaman tentang ini. Mungkin dalam webinar sebelumnya dan yang termasuk hari ini, saya telah mengungkapkan beberapa rahasia untuk membuat strategi price action supaya bekerja dengan lebih baik, dengan contoh-contoh dan pemahaman, dan tentunya hasil yang maksimal di dalam perdagangan dengan strategi ini. Namun saya juga menyadari bahwa ini perlu waktu untuk membiasakan diri. Teman-teman perlu melakukan riset untuk mengetahui dengan lebih detail ya. Karena perdagangan dengan price action adalah salah satu cara yang terbaik untuk memahami kondisi pasar. Ini tidak hanya berlaku untuk forex, tetapi
bagi pedagang yang memahami price action dapat menerapkannya ke semua jenis pasar keuangan, baik itu pasar berjangka future, saham, komoditas, atau yang lain. Persoalannya ini hanya bagaimana sih kita mendeskripsikan dan memahami apa yang menjadi inti dari setiap pasar. Meskipun saya telah mencoba menyelesaikan ya 2 webinar sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar sebelumnya bisa ditonton di YouTube. Dan saya mungkin belum membahas semua topik yang teman-teman inginkan, tapi saya berusaha untuk itu. Jadi jika nanti memiliki pertanyaan tentang bagian tertentu dari panduan rahasia price action ini, jangan ragu untuk bertanya, dan kalau membutuhkan materi yang perlu dibahas boleh dikasih saran atau usulan, nanti mungkin saya bikin satu webinar khusus ya untuk kita semua. Kemudian itu saja yang ingin saya sampaikan, nanti kita langsung pada pokoknya saja ya, pada to the point aja. Oke, pertama topik yang akan kita bahas adalah tentang zona bersih. Tentunya nanti saya akan memberikan beberapa contoh sampel dalam simulasi supaya kita lebih memahami materi yang telah saya sampaikan selama 3 sesi, termasuk yang hari ini. Ini merupakan sesi yang terakhir. Yang pertama mengenai zona bersih. Apa sih yang dimaksud dengan zona bersih? Nanti kalau teman-teman nanti misalnya ada ada gangguan suara atau tampilan gambar dari screen yang kurang jelas, nanti tolong saya dikasih tahu ya, supaya materi ini bisa disampaikan dengan konkret. Oke, yang pertama adalah tentang zona bersih. Apa sih yang dimaksud dengan zona bersih? Nah, ini tentu sedikit perlu kita pahami. Nah, ini adalah sebuah contoh template yang saya buat untuk sebagai contoh, dan saya nanti akan memberikan contoh yang lebih komprehensif di dalam grafik MetaTrader 4 kalau kita masih memiliki waktu di dalam simulasi. Nah, pola price action yang terbentuk ya, pola price action baik itu berupa pola candle maupun berupa pattern, itu akan berfungsi dengan lebih baik jika sebelah kirinya itu terlihat bersih dan tidak banyak candle yang saling tumpang tindih. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nah, misalnya kita memiliki suatu bias. Bias ini adalah, dalam contoh ini adalah higher high menuju lower high. Jadi swingnya itu ke bawah. Misalnya kemudian kita mendapati satu breakout, berarti ini adalah satu kesempatan yang memberikan satu implikasi bahwa sudah terjadi pergeseran pasar waktu itu. Nah, itu adalah breakout. Nah, tetapi sesudah breakout kita melihat ke sebelah kiri, ternyata ada pada perdagangan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu terdapat sekumpulan candle yang saling tumpang tindih dalam bentuk sideways. Berarti kondisinya tidak bersih, terlalu banyak tumpang tindih candlenya. Sebentar satu candle putih, 2 candle merah, bolak-balik bergerak dalam range yang sideways dan flat di situ. Nah, biasanya ini price action-nya menjadi kurang berfungsi dengan baik. Kurang berfungsi dengan baik ya. Kemudian contoh selanjutnya. Teman-teman bisa melihat ini ada satu zona konsolidasi, kemudian terjadi breakout di sini. Dan kalau kita lihat ke sebelah kiri, itu lebih bersih daripada contoh yang pertama. Nah, ini tentunya jauh lebih efektif. Artinya tidak banyak halangan pada riwayat harga masa lalu, karena kondisinya lebih bersih. Kalau kondisinya tidak bersih, banyak candle tumpang tindih, maka akan menghalangi pergerakan harga. Oke.
Jadi saat kita melihat satu momentum pengaturan price action pada grafik, contohnya seperti ini misalnya, kita harus selalu lihat ke sebelah kiri. Idealnya adalah candle yang mendahului breakout ini misalnya, menyiapkan satu pengaturan price action, itu pada sebelah kirinya lebih bersih. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi ruang berharga itu masih sangat clean, sangat bersih, masih lebar. Dan tentunya rasio dari resiko dan pengembalian itu masih lebar. Nah, ini saya memberikan contoh yang lain supaya kita lebih paham, lebih masuk ke itunya. Nah, kita mendapati ada pola candle momentum di sini dalam bentuk candle putih, candle bullish. Nah, ini adalah bisa kita kategorikan, kalau yang tahu namanya, ini adalah 3 tentara putih atau 3 white shoulder. Oke, ini adalah 3 white shoulder. Dan ini merupakan momentum. Bagaimana bisa dikatakan momentum? Karena dari ketiga candle, bahkan terhitung dari 4 candle, ini tidak ada candle yang saling tumpang tindih, bergantian candlenya. Dan posisi ini sudah terjadi breakout. Oke, posisinya sudah terjadi breakout. Pada sebelah kiri terlihat bersih. Oke. Nah, ini akan membuat harga bergerak dengan lebih leluasa. Ini konteksnya sebenarnya ya, konteksnya. Contoh untuk yang biris, kita lihat di sini ada satu pola candle, yaitu inside down, sudah terjadi breakout, melewati neckline-nya, support minornya di sini. Kemudian kita lihat sebelah kiri bersih, artinya tidak banyak candle yang tumpang tindih. Nah, ini lebih profitable. Harga akan bergerak lebih leluasa. Itu yang saya maksudkan, sebelah kiri itu kalau ada settingan pola candle, coba lihat dulu sebelah kiri. Itu ada sideways enggak? Ada banyak candle yang tumpang tindihnya. Kalau dia bersih, itu akan leluasa bergeraknya. Tetapi kalau banyak tumpang tindih, biasanya akan berat. Contoh seperti ini. Ini adalah satu nama dari pola price action yang namanya bullish engulfing, dan ini biasanya merupakan satu momentum, satu pergeseran minat, dan kita melihat di sini sudah terjadi breakout. Oke, sudah terbentuk breakout di sini. Nah, pada sebelah kiri ada sebagian yang bersih, tetapi ke sebelah kirinya lagi lebih banyak candle yang tumpang tindih. Tentu saja ini adalah satu momentum buy, tetapi buy-nya tidak menjadi tren yang kuat. Karena pada sebelah kiri terdapat banyak halangan di situ. Sehingga menghasilkan satu tren yang sungsang, yang tidak bersih trennya. Nah, satu contoh kembali supaya kita masuk mengerti apa yang namanya zona bersih di sebelah kiri. Nah, ini pola inside up. Coba perhatikan pada sebelah kiri. Apakah terdapat banyak candle yang tumpang tindih? Ada candle tumpang tindih di situ. Banyak. Sehingga pola candle ini cenderung tidak akan menghasilkan, dan tren yang terbentuk nanti bukan merupakan tren yang kuat karena dia menghalangi banyak tembok di atas, banyak halangan, banyak barrier. Oke. Dan alhasil harganya terhalang banyak candle yang tumpang tindih. Trennya kembali turun. Nah, itu yang saya maksudkan dengan zona bersih. Jadi nanti dalam penerapannya, nanti teman-teman kalau dapat settingan pola harga satu momentum, cek dulu ya di sebelah kiri. Kalau terdapat banyak candle yang tumpang tindih, biasanya kurang maksimal trennya. Berumur pendek biasanya.
Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai kisaran sempit. Nah, kisaran sempit itu tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan pada yang pertama di sini. Nah, teman-teman bisa melihat pada grafik ini, biasanya price action dalam rentang harga yang sempit, yang terbatas, itu kurang berfungsi dibandingkan saat harga mencapai titik tertinggi atau titik terendah. Atau setidaknya naik ke tingkat yang belum tersentuh selama beberapa waktu. Jadi walaupun ada pola candle, tetapi di dalam rentang harga yang terikat, yaitu sideways, biasanya tidak efektif di situ. Oke. Nah, untuk mengetahui tentang kisaran sempit, ya kita bisa menggunakan indikator default dari trader. Oke, contohnya di sini adalah Bollinger Band. Kita melihat Bollinger Band-nya mendatar di sini. Jadi dalam rentang sempit atau dalam kondisi sideways, sering sekali banyak aktivitas pembeli dan penjual yang terjadi sebelumnya. Ada pola harga itu akan valid nanti apabila dia membentuk swing, entah swingnya ke high atau swingnya ke low. Biasanya akan kita buat satu batasan. Jadi pendekatannya yang paling baik menurut saya kalau kita mau menggunakan indikator, bisa gunakan indikator Bollinger Band untuk mengetahui dia lagi ranging atau lagi trending. Oke, jadi dalam kondisi bagaimana kita lebih baik dalam kondisi ini, keputusan apa yang harus kita ambil? Yang bisa saya sarankan adalah lebih baik kita menunggu, yaitu pendekatan yang lebih baik adalah menunggu breakout dari kisaran ini dan mencari pengaturan price action di situ. Oke. Kemudian, kalau kita perhatikan contoh yang sama, saya menggunakan Bollinger Band di sini. Tetapi saya menambahkan tools di sini, yaitu menggunakan trendline, yaitu untuk mengetahui kisaran harga tinggi dan harga rendah. Rata-rata harga tinggi dan rata-rata harga rendah. Oke, saya menunggu, yaitu menunggu breakout. Di sini ada breakout, kemudian di sini ada retest, kemudian Bollinger Band-nya mekar, berkembang ke bawah. Ini tandanya terjadi pergeseran minat dari ruang sempit atau kisaran sempit. Itu yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi dalam kondisi ini sangat tidak efektif menggunakan price action karena dia sedang dalam konsolidasi. Banyak aktivitas di sini, pembeli dan penjual, tapi tidak ada yang membawa harga keluar dari ruangan ini. Artinya di sini terjadi keseimbangan, terjadi deal antara buyer dan seller di sini. Terjadi deal di sini. Nah, biasanya kondisi ini disebut dengan price acceptance zone atau zona harga yang diterima oleh buyer, zona harga yang diterima disepakati oleh antara buyer dan seller. Ini terjadi keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan terjadi dalam pasar, biasanya pedagang tidak memiliki kesempatan karena harga lagi seimbang. Ini adalah makanannya para scalper di sini, zona ini. Nah, sebagai intraday trader maupun swing trader, tentu kondisi ini tidak memberikan satu nilai yang cukup bagus. Jadi sebaiknya kita menunggu breakout dari tes, baru kita masuk pasar. Itu hanya sebuah saran. Nah, kalau semakin lama, semakin waktu yang dibutuhkan di dalam ruang sempit tersebut atau sideways-nya lama, itu sebenarnya semakin bagus. Karena apabila terjadi breakout, itu akan menjadi tren yang panjang. Oke, jadi jangan bingung nanti misalnya terjadi saya biarin aja, kita tunggu. Nah, di sini dalam contoh ini terjadi sideways sekitar 32 hari. 32 hari saya membuat pemetaan di sini dengan menghubungkan titik high dengan high, low dengan low untuk mendapatkan kisaran rata-rata pergerakan, dan semakin lama semakin mengejar range-nya dan terjadi breakout. Nah, bagi yang agresif, tentu breakout ini
cenderung mengambil posisi sell. Oke, cenderung mengambil posisi sell. Ini cara entry-nya bisa 2 kali, yaitu waktu breakout lakukan sell, tetapi waktu breakout lakukan sell itu adalah tindakan yang lebih agresif ya. Jadi nggak bisa, kalau kebetulan harganya berlanjut turun ke bawah ya nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau harga balik lagi untuk retest biasanya akan nyangkut, akan floating, atau bagi yang melakukan tindakan stop loss itu yang terlalu dekat justru akan memakan stop loss-nya. Jadi kalau menggunakan breakout itu boleh, dan juga menggunakan retest baru entry ulang itu jauh lebih baik. Jadi ya sabar gitu ya, sabar sebentar. Nah, ini akan menjadi tren yang panjang. Jadi hemat saya menggunakan price action tidak harus trading tiap hari gitu ya. Tidak harus trading tiap hari, tetapi ya tergantung lah ya dari karakter masing-masing, apakah dia scalper, apakah dia swinger, atau dia seorang intraday, atau dia seorang positioner. Itu berbeda sekali ya. Oke, di samping itu kalau untuk mengetahui kisaran sempit, tadi kan sudah menggunakan Bollinger Band ya misalnya dengan alat bantu. Tetapi kalau yang sudah terbiasa mungkin dia tidak membutuhkan indikator karena dia bisa melihat karena terbiasa matanya, karena indikator terbaik adalah mata. Nah, selanjutnya selain daripada Bollinger Band, teman-teman juga bisa menggunakan alligator. Ini alligator adalah indikator dari Williams, di mana indikator ini terdiri dari 3 buah garis. Teman-teman bisa lihat di sini. 3 garis moving average, MA13, MA8, MA5. Jadi masing-masing MA itu melambangkan bagian dari mulut buaya. Ada rahangnya, ada giginya, dan ada bibirnya. Nah, kondisi ini biasanya tidak sulit untuk dibaca kalau menggunakan Bollinger menggunakan alligator, karena ketika MA-nya bersinggungan, rapat bergulung-gulung, itu menandakan bahwa buayanya lagi tidur di situ. Oke, lagi kekenyangan maksudnya. Nah, ya, harganya jadi sideways di situ. Jadi kelihatan di sini bergulung-gulung ya. MA-nya bergulung-gulung di sini. Itu tandanya market lagi sideways. Jadi ketika dia buka mulut artinya dia mulai lapar. Oke, dia mulai lapar. Tetapi MA ini sendiri bisa terlambat, latching ya, sifatnya terlambat. Jadi sebenarnya masih bisa dimodif ke eksponensial karena ini bawaannya ini adalah smooth, ya lebih lambat lagi dari eksponensial. Tetapi ini indikator yang cukup bagus kalau memang masih indikator, tidak ada salahnya ya. Jadi perhatikan di sini ini rata MA-nya, kemudian candle-nya kecil, kemudian bergulung. Nah, di sini dia mulai membuka mulut dan terjadi breakout. Nah, ini adalah sinyal dari biasanya ditambahkan lagi dengan fraktal atau dengan awesome oscillator ya. Jadi banyak indikatornya. Bagi yang menggunakan indikator untuk mengetahui kisaran sempit ya. Oke, kemudian kita berbicara yang ketiga. Tadi yang pertama adalah bersih sebelah kiri. Yang kedua adalah kisaran sempit. Dan yang selanjutnya adalah konteks pasar. Konteks pasar ya. Apa sih yang dimaksud dengan konteks pasar? Ya, mungkin sedikit asing ya. Tapi yang jelas konteks ini adalah segalanya. Konteks ini adalah segalanya di dalam memahami pasar. Ini sangat bergantung pada tempat terjadinya price action itu sendiri. Jadi masing-masing ada orang itu bisa memiliki persepsi yang berbeda. Itu wajar saja ya, karena masing-masing trader memiliki gaya dan strategi. Jadi kita harus mengetahui konteksnya dulu. Ini lagi tren, lagi sideways. Apakah harga sedang mendekati tingkat support resisten? Apakah volume transaksinya bertambah atau berkurang? Itu
satu paket informasi yang akan membantu kita di dalam membuat satu keputusan transaksi. Itu konteks. Nah, tentu penjabarannya lebih detailnya ke itu, ke price action ya. Saya jelaskan di sini. Jadi, saya membuat satu contoh dari fungsi pin bar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dari grafik ini. Perhatikan yang saya lingkari ini. Ini adalah pin bar. Oke, harga naik kemudian muncul 2 pin bar, 3 pin bar, 4 pin bar. Kemudian harga turun. Kemudian yang kedua juga hal yang sama terjadi. Ada 3 pin bar di sini. Harga divergensi satu candle naik, kemudian ada shooting star, kemudian dia membawa turun, pin bar lagi. Sesudah itu harga turun. Informasi dari pin bar itu, dia terjadi penumpulan momentum di situ. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa terjadi pin bar. Ada pin bar di sini dalam pola bearish engulfing, ada pin bar juga dalam pola bearish engulfing. Selanjutnya harga turun. Kemudian kita lihat pada bagian bawah, sesudah harga turun tidak mampu melewati support di sini, bentuk ini adalah high wave. Ini adalah kategori pin bar, ada inverted hammer. Sesudah itu harga naik, mendekati resisten minor di sini. Kemudian harga berkonsolidasi, selanjutnya muncul pola naik. Nah, pada harga high yang sama, equal, kurang lebih di sini muncul pin bar. 1, 2, 3, 4. Nah, karena sudah muncul 3 kali, mungkin sebagian orang tidak berpikir bahwa ini harganya mau kemana. Karena sudah mendapatkan satu eksperimen dari harga masa lalu, ini pasti turun nih. Biasanya berkomentar begitu ya, biasanya pasti turun. Tetapi harga masa depan adalah sebuah rahasia. Karena sangat tergantung daripada permintaan dan penawaran. Oleh karena itu kita membutuhkan tingkat dukungan dan support, tingkat tahanan atau resistansi. Nah, dari beberapa pengalaman yang lalu, 3-4 kejadian ini, pin bar ini yang keluar menunjukkan bahwa sesuai, pin bar itu berfungsi dengan baik, menunjukkan momentum yang pudar, maka kesempatan ini saya akan melakukan sell. Biasanya membatinnya seperti itu ya. Tetapi yang kita lihat, yang terjadi justru harga naik. Oke. Nah, ini yang saya maksudkan dengan konteks pasar. Karena pasar itu sangat dinamis, tidak semua pola itu layak diambil. Tidak semua pola itu akan memberikan proyeksi harga yang sama. Karena apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya tidak bisa dengan valid kita jadikan acuan untuk harga saat ini. Jika tidak didahului oleh price action yang tepat, tidak ada konfirmasi yang pada tingkat yang signifikan dengan satu dengan yang lain, tidak lakukan perbandingan, artinya kita perlu beberapa dukungan. Sabar. Lihat kembali ke webinar yang lalu. Apa itu konfirmasi? Oke. Apa itu konfirmasi? Jadi ada beberapa pin bar yang sedang turun, tetapi itu tidak langsung berarti bahwa harga sesudah itu akan turun dengan signifikan. Karena pada setiap pin bar itu perlu konfirmasi lagi, tidak selalu dia memberikan signal pembalikan, gitu ya. Karena perlu diingat bahwa konteks aksi harga atau price action adalah penting untuk kita pahami. Oke, ini tentu tidak mudah. Sebagaimana seorang anak butuh belajar berjalan sebelum bisa belajar berlari, atau belajar mengeja sebelum bisa membaca, ya seorang trader seharusnya ya juga belajar bagaimana menginterpretasikan sebuah harga sebelum bisa menyatakan bahwa harga itu sudah mahal atau murah. Kira-kira begitu ya, itu konteks pasar. Jadi price action itu bukanlah ilmu menghafal pola saja. Kalau menghafal pola itu baik, bukan tidak baik. Tetapi mengetahui konteksnya
kandungan dari psikologis volume di dalam pola itu jauh lebih penting. Oke, itu jauh lebih penting. Tetapi ironisnya kalau di dalam transaksi itu semuanya itu berbalik. Biasanya sudah berdarah-darah dulu baru belajar. Kita diajarkan bagaimana mencampurkan, meng-mix indikator sebelum kita fasih membaca dan menganalisa harga. Dikasih dulu indikator ini dan indikator itu. Yang penting kamu ikut deh indikatornya begini. Biasanya begitu ya. Jadi kita dikasih GPS dulu. Ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi kita dikasih belajar dulu bagaimana menggunakan Fibonacci, trendline, chart pattern. Padahal kita belum mengerti pergerakan sebuah candle dari satu candle ke candle lainnya itu apa sih maksudnya gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah candle tersebut jenisnya apa, lagi trending atau lagi ranging. Nah, ini adalah contoh candle yang trending dan ini adalah contoh candle yang ranging. Bisa dibedakan ya. Jadi hanya terdapat dua jenis candle ini. Ini bukan berarti saya nggak tahu ya. Maksudnya bukan berarti bahwa engulfing, dark clock cover, spinning top, tweezer bottom, harami dan sebagainya itu nggak penting. Ya mengenal itu juga penting. Tetapi memahami makna yang terkandung di dalam jauh lebih penting. Kenapa begini candle? Kenapa begitu? Nah, jadi saya kategorikan dua jenis ya, candle trending dan ranging, supaya kita lebih gampang untuk memahaminya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kadang-kadang kita kan sering dikasih tahu ya, kenapa kita harus menjadi follower atau follow trend daripada harus counter. Karena kalau mengikuti tren itu lebih gampang. Di dalam forex itu mengikuti tren itu lebih gampang. Tetapi anehnya kita sering counter, sering melawan. Kalau kita berdayung sampan di arus yang berlawanan, tentu kita membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar untuk bisa melawan arus. Tapi kalau ngikut arus, biasanya cepat ya, membutuhkan tenaga yang sedikit. Nah, itu dalam investasi dan spekulasi. Tetapi di dalam kehidupan kita jangan seperti itu. Ada arus yang harus kita ikuti dan ada arus yang harus dilawan gitu ya. Karena tidak semua tren itu baik. Oke. Jadi market akan membentuk lebih banyak candle-candle bulls, candle-candle trending pada saat uptrend dan candle-candle bearish trending pada saat market lagi turun. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman di sini. Jangan membakukan harga. Jangan mematok harga. Harganya pasti sampai di sini deh. Harganya pasti nggak jauh lagi akan turun. Nggak jauh lagi akan berbalik arah. Kita nggak bisa pastikan market itu. Karena market itu bukan sesuatu yang statis. Karena ini sangat tergantung kepada kebutuhan dan kepentingan, permintaan dan penawaran. Nggak ada aturannya itu jika A, maka lakukan B. Kalau nggak B, lakukan C. Karena harga itu sifatnya dinamis dan berubah-berubah dan sangat sulit untuk ditebak. Oke. Nah, di dalam analisa price action, kemampuan memprediksi candlestick dalam kondisi sideways biasanya itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan pada materi yang pertama dan yang kedua ya, tentang bersih di sebelah kiri dan kisaran sempit. Jadi dalam kondisi sideways nggak berfungsi dengan baik. Nah, saya memberikan contoh di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini ada ranging. Harganya kebanyakan ranging, tumpang tindih, gelombangnya tidak besar ya. Nah, di sini ada pola bullish engulfing.
Di sini ada pola bullish engulfing. Di sini ada bearish engulfing. Di sini ada bearish engulfing. Menurut buku sesudah bullish engulfing harusnya harga naik. Harusnya harga naik. Atau dari video yang kita tonton harusnya turun. Kalau terjadi bearish engulfing. Nah, kalau kita lihat secara agak besar range-nya, ternyata harganya lagi ranging di situ. Lagi sideways di situ. Sehingga pola yang terbentuk menjadi kurang efektif. Nah, konteksnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita melihat konteks pada tren. Nah, di sini ada 3 contoh tren. Nah, menurut teman-teman di sini, manakah dari ketiga tren ini yang bagus? Oke. 3 buah tren naik, sama-sama memiliki bias naik, harga rendahnya meninggi, harga tingginya semakin tinggi. Nah, di sini ada 3 contoh. Contoh A, contoh B, contoh C. Nah, menurut kalian mana yang paling bagus? Oke. Coba dicermati. Bagaimana dengan yang ini? Nah, yang bisa saya simpulkan dari 4 contoh ini, yang pertama adalah, coba perhatikan, tren yang terjadi pada 3 contoh ini adalah tren yang kurang sehat atau tidak sehat sama sekali. Dari contoh A di sini harganya memang naik harganya, tetapi dibentuk oleh candle ranging. Naik, biasanya naik, tapi candlenya tumpang tindih. Jadi dia bukan merupakan tren yang baik atau tren yang sehat. Pada contoh yang B, tren ini dimulai dengan candle yang tumpang tindih juga, tetapi pada akhirnya dia terjadi breakout di sini. Nah, di sini sedikit lebih baik dibandingkan yang contoh tren A. Ini sedikit lebih baik dibandingkan yang ini ya. Nah, sedangkan yang C juga merupakan contoh tren yang kurang sehat di sini. Dimulai dengan swing high, low, higher high, higher low, dibentuk oleh kebanyakan candle ranging. Nah, biasanya ini sebagai tanda bahwa ciri-ciri pasar ini lebih cenderung kepada ranging, konsolidasi, atau menuju sideways seperti itu ya. Karena candle yang cenderung memberikan overlapping, saling tumpang tindih, biasanya itu memberikan informasi bahwa pasar itu dalam kondisi sideways atau lagi menuju sideways. Nah, sedangkan pada contoh yang D, oke, contoh yang D kita melihat di sini ada overlapping nggak? Ada, dari candle ini ada overlapping, tapi pada candle yang berwarna sama. Ada gap di sini, ada celah, tetapi menunjukkan tren yang sehat. Kelihatan ya? Ini adalah contoh tren yang sehat. Kenapa demikian? Karena candle-candle yang membentuk tren ini terbangun dari candle yang persistensinya itu menandakan trending yang sehat. Artinya dia dibangun dengan kuku, dengan kuat oleh 3 buah candle dan overlappingnya tidak besar di sini. Hanya overlapping antara shadow dengan shadow, dan body candle ini adalah body candle trending. Jadi dia membangun dasarnya, pondasi tren ini menjadi pondasi yang kuat. Jadi berbeda sekali dengan ketiga tren yang tadi ya. Ini berbeda pondasinya, membangun tren itu berbeda. Itu yang harus kita pahami tentang ranging candle dan tentang trending candle. Bagaimana struktur membangun tren itu awalnya. Oke. Selanjutnya, masih dalam konteks tren, perhatikan dari ketiga contoh ini. Sama-sama 3 buah candle naik,
sama-sama candle putih. Tetapi dari ketiga candle ini memiliki konteks yang sangat berbeda. Oke. Sama-sama memiliki harga tinggi yang meninggi, harga rendah yang meninggi. Sama. Coba perhatikan ukuran candlenya. Yang ini dibangun dengan candle ranging. Bershadow panjang bawah atas. Yang ini bershadow atas, bershadow bawah, bershadow atas. Yang ini strukturnya dibangun dengan struktur yang bagus. Candlenya kecil, membesar, bodinya tambah besar. Sama-sama ya. Sama-sama memiliki swing high dan swing low. Higher high, higher low. Sama-sama. Tetapi konteksnya sangat berbeda. Tergantung daripada bangunan dasar dari konteks harga itu di sini. Nah, inilah hasilnya. Berbeda ya. Konteks ranging harga membentuk tren akan menuju ranging. Yang di sini agak bagus, tetapi menuju ranging juga sebelum dia naik. Yang ini konteksnya sangat bagus. Karena dia dibangun oleh persistensi dari candle-candle yang kokoh awal trennya. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Oke, jadi yang mau bertanya sekarang boleh, yang mau tunda juga boleh, tetapi saya langsung saja ke apanya ya, langsung saja ke MetaTrader supaya kita. Oke, saya ke MetaTrader langsung ya. Mungkin saya belum menjelaskan yang terjadi saat ini, jadi saya lebih cenderung kepada kepada simulasi supaya kita apa yang telah saya sampaikan itu lebih lebih masuk. Saya coba simulasi. Kita asal aja ya, asal pilih aja ya. Saya ambil euro. Saya ambil euro di sini. Oke, ini adalah euro ya. Saya menggunakannya di euro 4 jam ya, euro 4 jam. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah euro USD 4 jam. Nah, informasi yang kita dapat dari pergerakan beberapa minggu yang lalu, seperti ini, harga high, harga low mingguan 1 minggu, harga high, harga rendah 1 minggu. Saya ambil harga tinggi dan harga rendah. Ini adalah harga tinggi, harga rendah 1 minggu. Ini adalah harga tinggi, harga rendah 1 minggu. Nah, di dalam 1 minggu tentu ada 5 hari dan 30 candle, 40 di 4 jam ya. Nah, tetapi informasi yang kita dapat untuk saat ini dari histori. Dari historinya adalah kondisi trennya lagi turun. Oke, untuk gampangnya saya tarik garis dulu seperti ini. Informasi yang kita dapat adalah harga lagi turun. Oke, lagi turun. Mingguannya turun. Dan harga yang terjadi saat ini, yang sedang berlangsung ini, sudah melewati harga rendah minggu sebelumnya, yaitu pada hari Senin. Oke, dan biasnya masih merupakan bias turun.
saya buat channelnya. Oke, jadi lebih cenderung untuk turun. Karena struktur yang terbangun di sini adalah struktur turun. Terjadi breakout secara diagonal maupun secara horizontal. Mungkin saya perbesar sedikit ya gambarnya ya supaya lebih jelas. Oke, saya jalankan kembali. Nah, kita perlu membuat beberapa batasan di sini tentunya untuk berkaca pada apa yang terjadi pada minggu sebagai informasi. Nah, di hari Senin ini sudah terjadi breakout. Bayang, di hari terjadi breakout yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Dan ini adalah Selasa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 1 candle. Oke, nah di hari Selasa ini ternyata harga naik misalnya ya. Misalnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah informasi minggu lalu karena harga masuk kembali ke body candle high low minggu sebelumnya. Dia sudah breakout menyentuh trendline bawah dan di sini terjadi pin bar. Nah, dari contoh yang tadi ya, pin bar, banyak sekali pin bar di sini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat batasan harga, yaitu high minggu lalu di mana, minor high-nya di mana. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada harga rendah di 4 jam. Oke, ini adalah harga rendah. Support minor waktu itu, dan di sini ada harga tinggi. Oke, di sini ada harga tinggi. Nah, ini merupakan satu bearish, satu batasan. Nah, selain itu kita di penutupan ini membentuk banyak shadow di sini. Ada beberapa shadow sampai di Senin pagi juga masih ada. Akan menjadi sebuah halangan resisten lagi pergerakan harga ini. Oke, pergerakan harga ini. Nah, kita lanjut. Jadi sebelum melakukan melakukan suatu keputusan pengambilan keputusan, kita harus membuat dulu seperti ini, batasan harga sampai muncul pola candle. Nah, ini adalah 4 jam. Kalau kita perhatikan harga yang naik ini benar naik, tetapi dalam konteks harga lagi turun. Kita tunggu terjadi rejection. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah bukan bahwa dia akan turun. Tetapi kalau kita lihat dari swingnya, konteks dari harga ini, swingnya di sini adalah swingnya menaik. Tetapi bukan merupakan tren yang bagus karena dasar membangunnya di sini bukan dari susunan candle dari contoh template yang saya tunjukkan di situ.
Oke. Nah, cuman masalahnya harga di sini sudah membreakout trend line di sini. Oke, sudah membentuk breakout trend line. Oke, tetapi dia disusun bukan dari persistensi candle yang kokoh dan kuat. Jadi persistensi itu sendiri adalah susunan yang solid. Apakah dia berbentuk piramid kecil membesar atau sebaliknya. Kita lihat harga reject di sini, kembali reject di sini ya. Nah, ini adalah batasan harga satu gelombang turun yang paling bawah di sini. Oke, naik nih turun. Ini sudah lewat ini. Secara diagonal dia lewat. Walaupun belum melewati harga tertinggi minggu yang lalu. Tapi ada di sini minat belinya sudah mulai tumbuh. Itu yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya kita cek, kita tunggu. Nah, kita sudah punya satu indikasi ini. Saya sudah sepertinya harga di sini terjadi ranging candle. Lagi di situ kita cek harga mulai ranging, ada batasannya di sini, bisa kita buat di sini seperti ini. Ini batasan ranging, ini support, ini menjadi support, dan ini juga menjadi support karena ini terjadi rejection di sini. Oke, terjadi rejection. Nah, untuk misalnya karena ini sudah breakout melewati gelombang, tetapi market. Jadi kesempatan buyer dan seller. Dan ini kondisinya belum kita masuk pasar. Nah, biasanya harga itu kalau dia sudah breakout seperti ini, biasanya dia cenderung akan akan terjadi koreksi. Nah, untuk mengintip koreksi, teman-teman bisa gunakan nanti Fibonacci atau hanya menggunakan tingkat support resistance seperti ini. Oke. Tetapi ini sudah memberikan satu informasi, sudah terjadi pergeseran minat. Cuma dia bangun dari persistensi candle yang tidak kokoh. Oke. Nah, kalau demikian di mana saatnya kita membeli? Apakah menunggu dia breakout? Kalau kita menunggu breakout, itu sangat bagus ya. Menunggu breakout ini sangat bagus karena itu sudah nyata terjadi validasi bahwa ini sudah menuju tren naik. Nah, tetapi kalau teman-teman yang berani mengambil satu resiko, yaitu resiko untuk kehilangan rugi, tetapi jumlah yang sedikit, maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini tidak perlu menunggu breakout. Seperti yang saya bilang, ada yang agresif yaitu melakukan buy di sini. Tetapi yang lebih konservatif justru mengambil posisi di sini. Pada materi sebelumnya saya sudah sampaikan tentang
loss. Kalau masuk di sini berarti stop loss saya sekitar 26 pips. Oke. Siap rugi nggak di sini? Karena ini juga trading bukan hanya tentang strategi, tetapi kesiapan mentalitas. Siap menerima kerugian. Nah, sini di 26 pips. Oke, kalau ragu jangan masuk. Kalau ini masuk. Nah, di misalnya kita membuat satu kajian, ruginya 26 nih. 26 pip saya kasih 30 pip deh. Oke. Nah, kemudian target saya mau di mana? Kita lihat ini. Kalau dia sempat breakout ini, berarti kemungkinan harga membreakout harga tinggi weekly. Sini juga ada weekly high, tinggi weekly, resisten. Belakangnya clean enggak? Cukup clean, tetapi tidak bersih-bersih amat. Oke. Berarti kita ukur di sini kira-kira TP-nya bisa 50. Kalau modelnya TPSL untuk intraday ya. Tetapi kalau maunya swing, kita lihat apakah benar ini menjadi swing. Tetapi siap rugi ya, yaitu 26 pip. SL-nya 26, kita kasih 30 deh. Misalnya ya, ini adalah sebuah contoh di sini. Berdasarkan struktur yang sudah terbangun, yaitu harga sudah melewati gelombang terakhir, cenderung lebih naik secara diagonal, dia breakout, dan dia terjadi rejection pada tingkat suku tengah di sini. Ini datar. Dan di sini ada candle kecil, yaitu tidak bersih, candle yang tidak bersih di sini. Ini akan menjadi kira-kira yaitu mana terjadi banyak candle overlapping. Biasanya harga akan terhenti di sini misalnya ya, kita buat ini akan menjadi tempat harga berhenti. Oke, di sini sudah membangun satu struktur walaupun tidak begitu bagus. Nah, kita nggak bisa mengharapkan yang bagus banget ya. Pasar itu sangat nggak bisa kita bakukan. Nah, untuk yang intraday, waktu dia sampai di sini, waktu intraday sampai di sini, dia bisa mengambil keuntungan. Karena untungnya sudah sekitar 54 poin di sini. Oke, tetapi bagi yang lebih bijaksana, mengharapkan lebih, dia bisa menaikkan stop loss-nya di atas di ini, trailing manual maupun secara dari kisaran ini. Nah, tetapi saran saya kalau ada posisi yang konteks di sini, pasar ini lagi benar, karena sudah mulai strukturnya di sini, kita tahankan dulu posisi ini. Kalau maksudnya dia bukan itu. Nah, ini harga membentur tingkat-tingkat harga di sini. Oke. Nah, di sini kalau kita sebagai intraday sudah membentur di sini dan kita ngecek di sini harga masih ada ruang harga bergerak ke atas. Kami adalah resisten weekly, ada posisi di nah, kalau melihat sudah kita buat daerah yang tidak yang banyak menolak hari ini ya, menolak hari ini adalah sesuatu yang kita juga nah, kalau kita bukan di posisi tetap atas kita sangat fleksibel sangat kalau masih gagal dan di sini adalah gelombang yang keempat 1, 2, 3, 4. Nah di sini sudah melewati 2